Halo, kami dari kelompok 14 kelas Statistika Dasar 1 mempersembahkan tugas besar kami yang berjudul Penerapan Analisis Deret Waktu dalam Produksi Gas Fuel oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore tahun 2013. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota kelompok 14 terdiri dari Syarial Fitrahman, Astri Nema Saragih, Muhammad Jaufa Luki Fernanda, Nursafa Erinda, dan Fadia Zalfa Rahmanita. Latar belakang kami mengambil topik ini sebagai bahasan tugas besar kami adalah: pertama, pentingnya gas alam sebagai sumber energi yang dapat mendukung kehidupan masyarakat. Gas alam merupakan sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah dalam waktu yang sangat lama. Kegunaannya adalah untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Selain itu, ia juga memegang peranan penting dalam bidang perindustrian, pembangkit listrik, komersil, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu penghasil gas alam dengan jumlah yang besar. Indonesia memulai produksi gas alam mulai tahun 1960-an dan telah mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2015, Indonesia termasuk 10 besar negara di dunia sebagai penghasil gas alam terbanyak. Ketiga, pentingnya analisis data dalam produksi gas alam. Banyak hal yang harus dipertimbangkan saat melakukan gas alam, misalnya alat pengeboran berupa rig, kondisi tekanan di reservoir dan permukaan yang berbeda jauh, sehingga hanya pada awal produksi sajalah minyak dan gas bumi bisa mengalir ke permukaan dengan sendirinya, sehingga membutuhkan teknologi pendorong dan mengetahui kapan produksi gas alam bisa naik atau turun di suatu lapangan untuk mempertimbangkan sustainability-nya. Tujuan utama dari tugas ini adalah memodelkan data produksi gas fuel oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore tahun 2013 dengan menggunakan deret waktu, dengan 3 tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui karakteristik data dan grafik deret waktu dari variabel yang diukur dari data produksi gas fuel oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore tahun 2013. Yang kedua, memodelkan deret waktu stasioner dengan menentukan parameter modelnya. Dan yang terakhir, memprediksi nilai variabel di waktu yang akan datang. Metode yang akan kami gunakan untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan adalah: pertama, studi literatur yang berkaitan dengan autocorrelation function atau ACF, pengolahan statistika deskriptif dari data sekunder gas production, pengaplikasian pemodelan deret waktu pada data gas production. Dalam melakukan analisis deret waktu, berikut adalah prosedur kerja yang kami lakukan. Mulai dari flowchart yang paling atas, yaitu mulai, kemudian kami masuk kepada tahap identifikasi model, di mana di sini kami melakukan plot ACF atau uji ADF. Dari sini kita bisa mengetahui kestasioneran deret waktu. Kalau ia stasioner, maka lanjut ke plot ACF dan plot PACF. Akan tetapi apabila dia tidak stasioner, maka dilakukan diferensiasi, kemudian kita lakukan lagi plot ACF atau uji ADF, dan kita uji kembali kestasionerannya, dan terus menerus sampai akhirnya tiba pada jawaban iya, dan kita bisa plot ACF dan plot PACF-nya pada data yang telah didiferensiasi tersebut. Kemudian setelah itu kita melakukan estimasi parameter, di mana di sini kita melakukan model deret waktu. Kemudian setelah itu kita melakukan uji diagnostik, di mana di sini kita melakukannya dengan uji Liung box dan juga penaksiran. Setelah itu kita memasuki tahap kesimpulan, di mana di sini kita melakukan tahap perkiraan atau prediksi untuk kedepannya seperti apa. Dan dengan begitu, prosedur kerja analisis deret waktu bisa dinyatakan selesai. Statistika deskriptif. Dalam data yang kami gunakan, kami terlebih dahulu melakukan pengolahan statistika deskriptif. Tahapan pertama adalah menentukan sari numerik dari data lapangan pertama dan lapangan kedua. Berikut adalah sintaks yang kami gunakan pada RStudio untuk menentukan sari numerik.
Kemudian, diperoleh data sebagai berikut untuk masing-masing lapangan 1 dan lapangan 2. Berikutnya, kami juga melakukan penentuan sari grafik dari data yang ada. Sari grafik yang kami temukan beserta sintaksnya adalah diagram pencar atau scatter plot, diagram garis atau line plot, histogram, diagram batang daun, PP plot, dan QQ plot untuk masing-masing lapangan 1 dan lapangan 2. Kemudian, berikut adalah tampilan sari grafik yang kami dapatkan. Analisis deret waktu. Pengolahan data dan analisis yang kami lakukan berikutnya berkaitan dengan deret waktu. Grafik deret waktu untuk data lapangan 1 dan lapangan 2 seperti yang telah ditampilkan pada slide berikut. Secara visual, bisa diamati bahwa data sudah bersifat stasioner. Akan tetapi, perlu dilakukan ADF test untuk mengetahui kestasioneran secara pasti. Lalu, berdasarkan QQ plot lapangan 1 dan 2 yang telah didapatkan, kami mendapatkan bahwa kedua data lapangan 1 dan 2 sama berdistribusi normal karena sebagian besar datanya berada pada QQ plot. Berikutnya, kami melakukan uji kestasioneran terhadap data yang ada. Uji yang kami gunakan adalah ADF test. Dari hasil yang telah diperoleh dari RStudio, didapatkan nilai p-value yang bernilai kurang dari 0,01, yang artinya sudah sangat kecil dari alfa yang nilainya adalah 0,05. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa data gas fuel lapangan 1 dan 2 bersifat stasioner dan tidak perlu didiferensiasikan. Berikut adalah grafik ACF dan PACF data lapangan 1 dan 2. Bisa diamati kemiripan ACF dan PACF dari kedua lapangan 1 dan 2, sehingga pengambilan kemungkinan model untuk seterusnya akan dilakukan bersamaan dan berlaku untuk lapangan 1 dan 2. Melalui grafik ini, ada beberapa kemungkinan model yang bisa diambil. Yang pertama adalah model AR1 karena adanya satu lap yang cut off pada grafik PHCF dan ACF yang eksponensial turun. Yang kedua adalah model ARMA 11 karena grafik ACF seperti eksponensial turun dan PHCF seperti gelombang sinus teredam. Yang ketiga, kemungkinan model yang berikutnya adalah model ARIMA 111 yang diperoleh dengan menggunakan fungsi auto ARIMA pada RStudio. Kemudian dilakukan uji diagnostik dengan Young box test terhadap berbagai kemungkinan model yang telah diambil sebelumnya. Didapatkan hasil sebagai berikut untuk masing-masing model. Hasil p-value yang didapatkan dan AIC kemudian ditabulasikan untuk memudahkan observasi. Berdasarkan tabel di atas, dipilih model dengan AIC paling kecil dan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dipilih model ARIMA 111 sebagai model yang paling sesuai. Pertimbangan lain kami dalam mengambil ARIMA 111 adalah karena raratanya yang bernilai 0 dan tidak berkorelasi satu sama lain. Persamaan deret waktu yang paling sesuai dengan lapangan 1 dan 2 berdasarkan model ARIMA 111 adalah sebagai berikut. Dari model dan persamaan deret waktu yang diperoleh, dapat diprediksi jumlah produksi gas fuel pada lapangan 1 dan lapangan 2 acuan untuk 14 hari ke depan, yaitu pada 1 Januari 2014 sampai 14 Januari 2014. Hasil prediksi didapat melalui RStudio sebagai berikut, lengkap dengan grafiknya. Prediksi jumlah produksi gas fuel dapat dilihat pada kolom point forecast.
Setelah melakukan tahapan-tahapan analisis deret waktu, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, berdasarkan grafik deret waktu yang dibuat, kedua data berdistribusi normal, karena sebagian besar datanya berada di garis signifikasi QQ-plot. Yang kedua, model deret waktu yang sesuai dengan data. Yang A, kedua data merupakan pola stasioner, dapat diamati secara visual dan melalui ADF test. Yang B, model deret waktu yang sesuai dengan kedua data adalah ARIMA 111. Yang terakhir, dengan model deret waktu yang didapatkan, dapat dilakukan prediksi jangka pendek untuk kedepannya. Sekian dari kelompok 14, terima kasih.